Judulnya Burung-Burung Manyar. Dia karya YB Bangun Wijaya. Ini Rai dan Perempuan, karyanya dari Maman Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi kita dari kelas 10. Perkenalkan, Nama aku Quinsa Anaya Putri, kerap dipanggil Quinsa. absen berapa, Queen? Aku absen 34, guys. 34. Dan aku Lupita Rehana Putri, aku biasa dipanggil Lupita, aku absen 26. Oke, jadi hari ini kita mau hashtag dulu. Hashtag ngobrolin buku. Gimana itunya? Gini. Oke. Ya, ngobrolin buku. Oke, jadi buku yang bakal kita bahas kali ini pertama ada buku aku, judulnya Burung-Burung Manyar. Dia karya YB Bangun Wijaya. Oke. Kita apa tuh? Kalau buku aku ini Rai dan Perempuan, karyanya dari Maman Suherman. Oke, jadi pertama yang mau kita bahas dulu nih, kita mau bahas tentang mungkin fisiknya keseluruhan dulu ya. Keseluruhannya dulu. Boleh. Oke, dari mungkin aku boleh? Boleh banget. Jadi Rai dan Perempuan ini buku karya Maman Suherman. Dia bergenre drama gitu, drama historical lah. Ya. Bisa dibilang historical. Dia ada bukan kalau nggak salah, lebih tepatnya 330 halaman. Kalau Banyak ya, guys. Kalau sama tentang penulis ya, ini udah akhir banget. 330 halaman. Lumayan banyak ya, guys. Iya, aku suka banget sama bukunya karena alurnya yang bagus, menurutku bagus ya alurnya. Bagus Dia tentang kayak mungkin itu bisa dibahas nanti. Iya, nanti aja ya. Dia penulisannya tuh poetik banget, kayak puitis banget. Ada bahkan di slip halamannya tuh kadang ada puisi, guys. Wow, Iya. Keren banget sih, jujur keren banget. Itu alasan aku suka buku ini. Kenapa tuh? Kalau Queen gimana tuh? Oke, jadi pertama lihat dulu guys, covernya ini lucu banget. Wow, jadi dia ini ada 406 halaman. Jujur ini banyak banget ya. 400. Iya. Wow, apa cuma 300, Queen? Ya, terus ini ada 3 pembabakan waktu, guys. Ada kayak awal kemerdekaan, pas kemerdekaan, sama sesudahnya. Jadi ini rentang waktunya jujur lama banget gitu. Berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Dia dari 1934 sampai 1978. Itu lama banget. Lama banget. Jujur. Oke. Kalau tentang bukunya jujur ini kayak roman gitu, guys. Roman historical gitu. Dia juga sama kayak Lupita, dia banyak banget kata-kata yang indah, dan dia tuh setiap di bawah lembarnya tuh selalu ada kayak dictionary gitu, guys. Oh, berarti kalau iya. misalnya ada kata-kata yang belum pernah kita temuin, kita belum pernah denger, itu ada di situ. Ada, bahkan kayak banyak bahasa Belanda di sini. Oh ya? Iya. Udah kayak Urban Dictionary ya? Bagus banget, jujur. That's why I like it. Berarti dia 3 pembabakan waktu. Ada 3 pembabakan waktu. Oh ya, aku lupa bilang kalau di sini juga ada 2 pembabakan waktu ya. Bagian Rai dan Perempuan. Berarti mereka beda alurnya apa gimana tuh? Alurnya tetap tentang konsep yang sama, cuman beda waktu aja. Oh, alah gitu. Iya. Oke. Kita mungkin next bahas tentang isinya singkat bukunya alurnya nggak nggak sih? sih? Iya, boleh Singkat banget. aja ya, singkat Iya. alurnya. Silakan, siapa duluan? Mau kamu? Aku? Iya, boleh. Oke, boleh banget. Jadi si Rai dan Perempuan ini dia kan ada 2 pembabakan waktu ya. Bagian Rai dan Perempuan. Nah, jujur kalau aku sendiri lebih suka bagian Rai. Kenapa tuh? Karena kalau di bagian Rai ini tuh tentang si Maman Suherman itu baru mengerjakan tugas akhirnya, terus di situ dia terjun ke lapangannya. Oh iya. Jadi iya. ini buku tentang pelacur. Si Rai-nya ini seorang pelacur, dan si Maman Suherman ini kan mahasiswa akhir yang lagi skripsian. Dia nyari kasus tentang dunia malam lah. Iya. Terus dia ketemulah sama si Rai ini, si Rere. Namanya sebenarnya Rere, cuman di penulisan bukunya itu ditulis Re titik 2. Jadi si Herman ini, dia di sini di bukunya dipanggilnya Herman. Si Herman ini dia ketemu sama Re. Terus karena Herman tuh memanfaatkan Re buat tugas skripsinya, dia tuh jadi selalu sama Re karena dia jadi mengetahui kisah hidupnya si Re di dunia malam lah.
Jadi karena mereka deket, si Re tuh saking terbukanya sama si Herman karena mereka selalu hampir Kayak tiap hari bareng ketemu. banget. Iya, bareng Bareng banget. Mereka bisa tiap hari lah ketemu. Herman sama Re ini deket banget. Re tuh juga terbuka sama si Herman. Terbuka tentang pekerjaannya, masa lalunya, terus tentang pokoknya tuh ada juga hal-hal yang kocak jujur Berarti tentang kayak klien-kliennya. udah kayak nyaman banget Re. Iya, Udah pokoknya nyaman banget. Tapi disclaimer, si Re sama si Herman ini mereka nggak punya hubungan asmara sama sekali. Mereka Kayak more like platonically. Iya. Iya, tapi bisa dibilang platonik lebih, tapi jauh banget dari kata romantis. Jadi mereka kayak saking deketnya, mereka tuh nggak bisa sampai yang pacaran, paham nggak? Kayak lebih kayak Iya, pokoknya gitu. deket banget, mereka saling berikatan banget lah. Gitu sih, itu singkatnya. Terus ya mungkin singkatnya itu sih, Re seorang pelacur yang dijadiin bahan tugas akhirnya si Herman. Terus mereka deket, mereka jadi tahu kesehariannya si Re. Di sini pokoknya diceritain semuanya, ini bagus banget. Mungkin gitu aja sih kalau buat alurku, itu seru banget sih ini. Oke. Jadi kalau misal buat aku nih guys, jadi ada tokoh utamanya namanya Setadewa. Dia dipanggil Teto. Jadi si Teto ini orang tuanya tuh ayahnya, jadi dia seorang kayak KNIL. KNIL kan kayak tentara Belanda gitu ya. Iya. Nah, sedangkan itu kayak bener-bener pure Indonesia. Bener kayak dia orang Indonesia banget. Nah, tapi dia ini bener-bener kayak nggak suka banget sama Indonesia. Si Tetonya, karena dia dari kecil tuh kayak hidup di ruang lingkup Belanda gitu. Iya, paham. Nah, terus ibunya namanya Maris. Oh, tadi bapaknya namanya Kapten Braja Basuki. Oh, berarti udah tinggi banget ya ininya, iya, makanya jabatannya. kan. Wow. Nah, terus singkat cerita, ayahnya Teto ini dia jadi buronan. Dia jadi buronan karena dia kan kayak NIL nih. Nah, sama masyarakat Indonesia tuh kayak dikira jadi kayak mata-mata gitu guys, makanya jadi buronan. Nah, ibunya itu dia akhirnya kayak berkorban buat bapaknya gitu, akhirnya dia dijadiin gundik. Dijadiin gundik itu parah banget sih. Iya, makanya di situ kayak Tetonya masih kecil juga. Masih kecil Tetonya. Jadi kasian kayak ya. Tetonya jadi kayak bener-bener sedih banget. Udah ditinggal sama bapaknya jadi buronan, Iya, ibunya kan? jadi gundik. Iya, kayak bapaknya kabur, ibunya kayak diculik kali ya, sama Jepang. Dia bener kayak udah nggak ada arah hidup lagi. Kasian banget guys. Nah, terus Teto juga ini dia punya teman masa kecil, namanya Larasati. Dia cewek ya guys. Dipanggilnya Atik. Nah, singkat cerita aja nih, mereka kan udah gede nih. Nah, Teto ini ternyata dia pengen jadi KNIL karena dia ngerasa kayak Belanda udah banyak banget pengaruhnya di hidup gua gitu kan. Nah, sedangkan Larasati itu dia malah kayak bener-bener pro banget ke Indonesia gitu loh. Dia bener-bener kayak ngedukung banget Indonesia buat merdeka gitu guys. Sedangkan mereka bestie tapi beda, berbanding balik banget ya mereka pemikirannya. Bener banget. Nah, akhirnya pas setelah merdeka nih Indonesia, Teto kan berarti dia bener kehilangan pekerjaannya kan. Iya. Akhirnya dia ke luar negeri. Pas balik ke Indonesia, Teto ini ketemu Atik, Teman masa kecilnya. Nah, FYI nih guys, si Teto ini suka banget sama Atik. Dia kayak suka. falling in love gitu. Walaupun mereka beda pandangan ya. Iya, bener banget. Nah, terus akhirnya pas mereka ketemu ini, ternyata Atiknya udah punya suami, beranak 3 guys. Serem ya beresiti 3. beranak 3 guys. Nah, tapi yang bikin Tetonya ini mungkin kayak bingung banget gitu ya, si Atik ini minta dia buat serumah sama keluarganya mereka. Padahal si Teto suka sama si Atik. Iya, padahal dia suka banget sama Atik. Terus kayak Atik bilang kayak, kamu tinggal serumah yuk sama kita, kamu jadi abang aku. Kayak, oh my god, it's giving Wuthering Heights. Iya Oh my god. kan. Oke, lalu terus Tetonya ngeiyain. Oh my god. Oke lah, mereka jadi satu keluarga. Ya mereka kayak menjalani kehidupan kayak biasa lah gitu kan. Nah, Teto ini juga dia jadi dekat sama suaminya
Atik. Namanya Janaka Tamsi guys. Dipanggil sama tetonya tuh Dik Jana. Nah, singkat cerita aja nih, udah no ending. Janaka Tamsi sama Larasati atau Atik ini, dia ini kayak mau haji lah guys. Mau haji. Jadi tetonya kan ditinggalin di Indonesia ya. Nah, pas pulangnya ternyata kecelakaan pesawatnya. Gak meninggal kan? Meninggal. Itu bener kayak Sedih Jujur ya. sedih banget sih, itu Teto pasti kayak bener-bener kayak terpuruk banget gak sih? Iyalah. Ya kan, udah dia ditinggalin ibunya, Ditinggal the love of my life terus gitu loh. ditinggalin bapaknya, sekarang ditinggalin temen kayak masa kecilnya, jadi kayak Kasian banget. sedih banget Sedih guys. banget. Terus dia punya siapa itu di hidupnya? Ya kan, makanya kayak salam untuk Teto. Semangat Teto. Semangat Teto. Oke guys, gitu aja dari aku. Oke, mungkin kita lanjut ke intinya 3 poin yang dikasih oleh Pak Tio. Oke. Kita mau ngebicarain tentang hubungannya tentang sejarah. Hubungannya boleh, buku boleh. ini dengan sejarah. Mulai dari aku boleh? Boleh banget. Oke, buku ini kan dibagi dengan 2 pembabakan waktu ya. Bagian Re ini tahun 1988 sampai 1989 lah kira-kira. Nah, di bagian perempuan Re ya guys. Re. Ini di tahun sekitar kayak udah 2010-an ke atas, kayak 2015 2016 mungkin. Terus aku mau cerita ini tuh tentang mungkin dari kayak konfliknya dulu kali ya. Boleh banget. Jadi buku ini berkonflik lebih ke sosial, karena ini tuh buku menceritakan tentang kayak lu jangan underestimate orang-orang yang ada di bawah lu, paham gak sih? Iya. Karena kan ini buku tentang pelacur yang hidup di dunia malam gitu kan. Tapi setelah aku baca ini guys, kan mungkin orang-orang bilang kayak dunia malam tuh buruk banget, kayak bener kayak gitu kan. Jujur aku ngebaca ini jadi mungkin ada sesuatu yang kayak tergeser. Jadi kayak aku tahu ini buruk, tapi kayak mungkin mereka tuh ada alasannya. Iya pasti gitu. Guys. Terus ini juga tentang kayak kesenjangan ekonomi, karena di sini si Re ini tuh dia kerja untuk bosnya. Nah, jadi aku ceritain ulang. Jadi si Re ini dia punya bos. Bosnya kita mundur dulu ya. Mundur dulu. Si Re ini dia tuh anak dari seorang pelacur juga. Jadi anak haram si Re. Oh my god. Ya. Terus si Re ini dia mamanya tuh meninggal. Mamanya meninggal, dia hidup sama neneknya. Papanya kemana tuh? Kan anak haram. Oh iya, sorry. Jadi mungkin bapaknya nggak ada. Mungkin bapaknya nggak Nggak tanggung jawab. Barengan ngomongnya barengan. Terus neneknya tuh tapi ogah-ogahan ngurus si Re karena dia anak haram. Iya. Nah, terus si Re ini sekolah cuma sampai SMA. Tapi semasa dia SMP tuh karena dia nggak dididik dengan baik, dia tuh kena pergaulan bebas lah bisa dibilang. Pergaulan bebas. Dia pas SMA putus sekolah, dia tuh deket sama om-om. Jujur aja. Nggak boleh ya guys, jujur nggak boleh. Deket sama om-om, dia hamil di luar nikah. Si Re. Surprisingly banget, dia punya anak. Ternyata dia punya anak. Nah, itu di anaknya itu di pembabakan waktu yang kedua. Ini Re, perempuan itu maksudnya anaknya. Anaknya. Nah, tapi pas si Re masih ngandung anaknya, dia tuh ketemu sama bosnya yang ngebuat dia jadi pelacur. Intinya dia kayak diurusin gitu sama bosnya. Terus abis itu dia diurusin. Terus pas udah diurusin semuanya, bosnya ini dipanggilnya Mami. Mami Lani. Cewek, bosnya cewek. Dia orang kaya raya banget tapi jahat. Paham kan? Orang kaya raya banget tapi jahat. Dia tuh udah ngurusin si Re sama anaknya. Pas udah kelar semuanya, si Re udah bahagia, itu tuh dianggap utang
sama si bosnya ini. Bosnya ini. Jadi kayak lu nebus utangnya dengan cara lu harus kerja sama gua. Gitu loh. Jadi iya, akhirnya iya, si Ray ini tuh dia kerja jadi pelacur di bawah naungannya si maminya ini. Terus ya udahlah, abis itu dia kerja di dunia malam, tapi anaknya tuh ditinggal. Jadi tinggal iya, sama bosnya apa gimana? bisa dibilang gitu. Oh, Sampai oke. dia ketemu sama si Herman. Anaknya apa reknya? Ray-nya. Oh, reknya. Ray-nya ketemu sama si Herman. Terus Herman tuh jadi kayak, kan saking terbukanya Ray sama si Herman, Ray tuh menceritakan semua kehidupannya kan. Iya. Nah, terus karena si Herman jadi kayak, aduh gue kasihan nih, gue kasihan. Si Herman tuh ngasih saran doang, anaknya tuh dititipin. Akhirnya dititipin ke ada namanya Ibu Marlina kalau nggak salah. Itu baik banget, jujur baik banget. Akhirnya ibu itu sama suaminya yang merawat si anaknya ini. Nah, terus abis itu menurut aku yang bagian serunya itu tuh di bagian perempuan ini kan cerita tentang anaknya itu kan, nama anaknya itu Melur. Itu si Melur tuh diurus sama Ibu Marlina sama suaminya itu sampai punya gelar PhD. Jadi dikuliahin sampai S3, terus tinggal di Tokyo kayak gitu. Terus menurut aku gitu deh. Jadi itu mungkin kita skip di bagian serunya. Jadi soalnya aku masih banyak banget yang perlu aku ceritakan di bagian serunya, di bagian seru dan mengharukan dan mengejutkannya. Tapi intinya dari konflik ini tuh tentang kayak sosial dan ekonomi, apalagi sosial, karena tapi ini lebih fokus di sosial sih. Kalian bisa terbayang lah kalau misalnya ini tuh lebih fokus dengan sosial karena berkaitan dengan dunia malam, berkaitan dengan sosial lah pokoknya. Terus kenapa ekonomi? Karena si Ray ini kan bisa dibilang cukup miskin ya. Miskin, tinggal sama anaknya gitu. Enggak, tinggal sama bosnya. Oh, bosnya. Nenek itu udah bodo amat, jujur. Iya sih. Jujur itu nggak diceritain banyak di buku ini, tapi lebih gitulah. That's it. How about yours, Queen? Udah jujur, gimana ya? Jadi tuh buat pembebaran waktunya kan tadi ada 3 ya guys. Nah, jadi tuh 3 waktu ini juga dia banyak banget kayak babnya gitu loh. Ya, jadi kayak di bagian 1 nih guys, kalau kalian bisa lihat, jadi bagian 1-nya aja ada 4. Bagian 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wow, Itu banget ya. pas bagian kemerdekaannya lah ya. Nah, bagian ketiganya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Jadi kayak bener-bener banyak banget sih itu. Banget ya kan. Nah, terus yang bikin aku amazed banget sama buku ini tuh guys, karena bener-bener kayak tokoh yang ada di dalam ini beneran ada. Oh, iya, jadi kayak di dalam ini tuh ada kayak siapa ya? Bung Karno ada. Terus kayak siapa lagi ya? Ahmad Subarjo. Oh, aku ya, tahu ya. Bahkan letnannya itu yang kayak dari Belanda itu ada beneran. Oh, kamu searching itu? Aku searching karena aku bener kayak penasaran banget gitu kan. Paham. Kayak tiba-tiba kayak ada gitu kan. Terus kayak peristiwanya juga beneran ada, kayak peristiwa Jepang datang, Belanda datang, terus kayak kemerdekaan itu bener-bener ada semuanya gitu kan. Nah, terus buat kondisi sejarahnya jujur ini lebih ke konflik politik kali ya, soalnya kan dia bener-bener kayak iya sih, karena tentang Jepang, Belanda gitu kan, politik banget. Tentang kayak penjajahan di mana kayak dia jadi kayak kehilangan jati dirinya karena penjajahan ini gitu. Dia bener kayak jujur kasihan guys sama Teto ini, karena dia bener-bener kayak kehilangan jati diri dia, padahal kan dia orang Indonesia tapi dia malah kayak gak setia sama Indonesia gitu. Jujur itu kayak kasihan sih. Nah, Teto ini juga dia orangnya baik banget jujur. Teto dia baik banget, terus dia setia banget guys. Soalnya dia dari awal sampai akhir kan tetap suka sama si Atik kan. Jadi kayak dia udah kayak setia banget. Padahal Atiknya udah punya suami. Tapi jujur kayak something strange. Iya, tapi kayak tapi setia sih. Tapi setia, tapi dia setianya tuh bener nggak yang kayak ngedempetin, bukan kayak ngepepetin, nggak yang obses dengan kayak Atik please sama aku ya gitu. Itu dia, jadi kayak dia kayak bener kayak aku suka sama dia, kayak suka ya udah suka
karena mereka teman kecil kan dari kecil juga. Iya, dari kecil banget. Nah terus Teto juga jujur di buku ini bener-bener kayak dia mandiri banget sih, karena kan dari kecil dia udah kehilangan orang iya, bener tuanya banget. kan. Dia kehilangan sosok orang tuanya Iya, dari kecil kan. dari kecil bener kayak, jadi kayak dia mandiri banget. Wow, dia hidup sama Atik ya? Iya, dia hidup sama Atik. Oh, damn. Nah, terus yang bikin aku wow-nya lagi kan Teto ini dia kayak dendam gitu ya sama Jepang karena ibunya jadi gundik kan. Iya. Nah tapi walaupun dia dendam, dia tuh kayak apa ya, gak balas dendam gitu loh. Dia bener kayak kayak apa sih, Jadi dia kayak di diri sendiri aja gitu. Jepang, tapi gue kayak harus kayak gitu. Tapi kasihannya dia jadi kayak kena tekanan mental gitu gak sih? Oh, itu diceritain di situ. Iya, dia bener kayak hilang arah. Dia mental illness. Kasihan banget. Kasihan banget. Jadi kayak pas selama baca kayak ini anak kasihan banget gitu kan. Iya sih, paham. Oh my god. Oh iya, aku juga mau ceritain kenapa dia dinamain burung-burung manyar. Kenapa tuh? Ya, karena jadi kok kan Teto dari awal sampai akhir dia ini kan kayak mengambil keputusan yang salah ya buat ikut ke Belanda gini kan. Iya. Ya. Nah jadi ini tuh kayak diibaratin kayak burung-burung manyar yang kayak dia tuh selalu bikin sarang barunya gitu buat memulai hidup baru gitu. Jadi kayaknya Tetonya ini kayak diibaratkan sebagai burung manyar yang kayak selalu apa ya, berjuang mungkin buat kehidupannya. Iya kan? I get it. Iya, itu dia kayak Teto ini kayak nggak pernah pantang menyerah gitu, walaupun kayak dia pas meninggal dia terpuruk, ya kan, pas ibunya meninggal dia terpuruk, terus habis itu pas Indonesia merdeka dia kehilangan pekerjaan kan. Iya, karena dia Iya, Belanda banget kan. dia Belanda banget. Terus pas Atik meninggal dia juga pasti tetap buruk juga kan, tapi dia tetap kayak pengen his life. Iya kan, terus jadi kayak dia pengen tetap pengen kayak melanjutkan kehidupannya dia gitu, jadi kayak membuka lembaran baru kali ya. Oke. Itu aja sih dari aku. Oh, itu aja. Oke. Mungkin itu ya poin-poin yang penting dari Patio. Iya, betul. Ya, Patio. Oke, kita lanjut ke hal-hal yang seru nih. Oke, hal yang seru buat dari mana? Dari kamu, dari aku? Kamu coba. Kayak dari aku. Yang seru, yang mengejutkan, yang mengharukan mungkin. Jujur nih ya, jujur banget, yang paling bikin aku kaget itu yang pas Atik minta satu rumah sama Teto itu. Yang ngajakin, jujur itu aku pas Itu baca Atik kayak yang ngajakin. iya. Jadi tuh ceritanya gini guys, lebih detailnya kayak lebih detailnya karena tadi tadi singkat gitu. Jadi tuh ceritanya Teto ini kan yang dari luar negeri ini kan, dia tuh selama di Indonesia tinggal di rumah pendopo gitu. Namanya pemilik pendopo itu namanya aku jujur lupa namanya siapa. Nah terus ternyata singkat cerita si pemilik pendoponya ini ngundang Larasati sama Janaka Tamsi, jadi mereka tuh kayak kenal gitu loh. Nah disitulah mereka ketemu pertama kali. Karena kan si Teto dia abis dari luar negeri ya. Iya, abis dari luar negeri. Ketemu lagi situ. Iya di situ. Ketemunya pas udah bawa suami kan, jadi kayak gitu kan. Oh Dia iya. jadi kayak anjir, ini kan bestie gue dan gue suka sama dia gitu. Oh iya. Kok dia punya suami? Plot twistnya ternyata Teto tuh udah menikah juga guys. Tapi nikah tapi bisa cerai gitu. Yang aku ingat dia tuh. Yang penting nikah lah. Yang aku ingat dia tuh nikah karena urusan pekerjaan gitu. Jadi kayak mantan istrinya Teto ini anak dari bosnya gitu loh. Jadi kayak cuma buat bisnis doang gitu ya guys. Terus lanjut lagi. Nah di situ mereka ketemu kan. Mereka kayak temu kangen lah ya, kayak kangenan gitu. Nah tapi si Janaka Tamsi anehnya dia tuh nggak cemburu sama sekali. Kayak padahal Teto sama Atik sampai pelukan gitu. Kayak dia chill guy. Iya kan. Dan ternyata Atik ini udah sering ceritain Teto lah gitu ke Janaka Tamsi gitu kan. Akhirnya udahlah Atik ini kayak minta kayak kamu mau nggak tinggal bareng kita gitu. Terus kayak itu ngagetin ya. itu masuk kayak paham. Nah, terus kayak Teto juga kayak dia mikir-mikir dulu lah ya, akhirnya dia iyain. Jadi kayak mereka selama hidup, jadi mereka tuh hidup bareng Atik, terus ada Janaka Tamsi, anaknya ada 3, Teto sama ibunya Larasati gitu guys. Itu aja sih kali ya, soalnya itu kayak bener kayak gue jujur kaget banget sih. Paham. Oke lanjut Lupita, gimana Oke, Lupita? jujur kalau cerita seru aku menceritakan dengan singkat aja ya. Boleh banget, Karena boleh. Iya benar. Jadi
cerita yang paling seru dan mengharukan menurut aku itu tuh tentang relationship-nya si Re dan Melur anaknya. Itu tuh menurut aku itu Jujur iya sih, jujur itu agak mengharukan kasihan banget. sih. Jujur aku sampai nangis. Ini guys, ini banyak banget pembatasnya. Oh, itu tentang Re sama anaknya semua apa gimana? Enggak semuanya. Cuman Semuanya. ada beberapa tuh yang bikin aku kayak ini sedih banget, kacau. Pokoknya relationship-nya tuh bener-bener deket banget. Tapi si Melur tuh pada awalnya nganggep si Re tuh tantenya. Karena dia nggak tahu faktanya kalau si Re itu ibu kandungnya. Wow. Karena dia taunya kan ibu Marlina kan ibunya. Iya. Tapi nggak taunya si Re itu Ibunya. Nah, menurut aku bagian yang paling mengharukan dan nggak mengejutkan sih, mengharukan itu tuh bagian pas ada chapter si Re itu pada siang hari nitipin bingkisan ke Herman untuk ngasih ke si Melur. Oh. Nah, udah dikasih, mereka nggak kontakan si Herman sama si Re. Oh, heeh. Pada keesokannya kayak pagi banget atau malamnya gitu, ada berita Apa tuh? tentang ada pelacur yang tersalib di tiang listrik, tubuhnya Itu tersayat-sayat. siapa? Re. And surprisingly it's Re. Itu Re. Terus ternyata pas diketahui dan dideketin lah, si Re tuh nulis surat terakhir. Surat terakhir terus ditulis ternyata buat Melur. Oh, Tapi iya. si Re kayak seolah-olah minta si Herman buat ngejaga Melur. ngejaga tulisan tersebut. Oh, hahaha. Dan yang buat aku sedih itu tuh si Melur mengetahui fakta kalau si Re itu ibu kandungnya pas dia udah gede. Pas dia udah gede. Re-nya udah meninggal. Re Apa udah gimana? meninggal. Wah, Re udah kasihan meninggal. sih. Terus si yang kamu tadi aku bilang kalau si Re itu kan nulis surat terakhir kan. Itu tuh dikasih tahu pas si Melur udah gede banget. Oh, Jadi itu sayang kasihan banget, itu kayak sih. wasted potential banget. Jujur itu aku pas baca kayak Jujur, oh my god, it's kasihan. depressing. Iya, kasihan banget gak sih, kayak kalian ngira dia tante kamu terus kayak pas gede-gede Iya. dia kayak itu ibu aku. Iya, itu kayak gitu sumpah. Kayak si Miller tuh nganggepnya si Re tuh bener-bener kayak tantenya, kayak tante Re mana, tante Re nyariin kan kayak. Terus pas udah gede ternyata itu ibu aku. Kayak Terus kan si Melur sama si Herman ini kan sampai gede juga masih kontakan kan. Iya, pokoknya mereka menjalin hubungan juga lah karena si Herman juga teman dekatnya si Re. Nah, aku kayak gitu aja sih. that's it. That's it. Oke, menurut kamu gimana nih? Apa tuh? Buku ini kayaknya cocok buat dibaca sama siapa? Oh iya, menurut aku ini bakal cocok banget sama kalian yang suka banget sejarah. Sejarahnya tuh ya yang lumayan kental lah ya, soalnya kan ini banyak banget penjajahannya gitu Iya. kan. Yang suka sejarah yang kental, terus yang suka romance tapi nggak yang romance banget, kayak tipis-tipis aja gitu. Iya, Itu ini bakal cocok banget sih guys buat kamu. Oke, Buat kamu gimana tuh? kalau aku buku ini Random Perempuan, menurut aku ini cocok banget dibaca buat kalian yang suka sedikit thriller. Karena ini bener-bener kayak wah ini bagus sih guys. Bagus. Ini kalau misalnya jadi film mirip-mirip sama kalau kalian tahu film Fiksi 2008 itu, ini survives banget sama ini. Terus ini bagus banget dibaca buat kalian yang suka kayak dunia-dunia yang malam gitu lah. Iya, atau enggak yang kayak interest kali ya. Iya, mungkin interesting. Bukan suka, Iya, bukan suka interesting. tapi interest, kayak Iya, penasaran aja gitu. Penasaran pengen baca. Ini Iya. bagus karena ini bisa merubah sedikit lah mindset mindset tentang dunia malam itu Iya. guys. Ternyata nggak seburuk itu dan Iya. nggak semuanya karena nggak semuanya karena keinginan. karena kitanya bukan jahat, nggak baik iya. baik gitu. Karena bisa aja terpaksa. Iya, karena terpaksa. Ada suatu faktor gitu. Betul banget. Oke, mungkin that's it. That's it. Oke, itu Oke. cerita dari #ngobrolin Gimana buku tadi? kita. Gini, ngobrolin buku. Oke, that's it. Udah. Terima kasih Terima dari kasih. kita. Terima kasih semuanya. kasih, guys. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton. Yeay.